Kalau nggak kuat poso, ya nggak usah poso. Kalau nggak kuat tahajud, ya nggak usah tahajud. Kalau nggak kuat seneng sodako, wong pancene gak duwe duit, ya gak usah sodako akeh-akeh. Kalau gak pinter maca Quran, ya gak usah tirakat maca Quran. Sampean kalau mau, saya beritahu, tirakat yang paling jos itu ternyata tirakat duwe ati sing apik. Ojo duwe ati sing elek. Buat apa sampean wiritan tapi hatine pancet bosok? Buat apa sampean melok yasin tahlil pancet ngrasani kanca? Buat apa sampean tahajud? Tiba hatine pancet elek. Nauzubillah. Saya sudah memperhatikan mulai lakon haji, lakon umroh, lakon tirakat, apa saja wis tak lakoni tirakat nih. Sampai topo kula niki nate topo. Ternyata topo sing paling angel niku tirakat duwe ati sing apik. Niku ternyata percuma to ndeliknya jero masjid mojok wiritan beribu-ribu la ilaha illallah atine pancet bosok ae. Wis tirakat niku ternyata sing paling hebat niku. Tirakat atine apian. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git dan baru saja kita saksikan ya wejangan dari Mbah Maimun. Wejangannya ini terasa damai gitu. Yang istilahnya tuh agama yang disiarkan ini terasa nikmat gitu ya. Enggak seperti haram, ini bid'ah, enggak seperti itu. Beda, kalem, penuh dengan kewibawaan. Dan inilah wejangan dari Mbah Maimun tadi yang mengatakan kalau nek gak kuat poso yo rasah poso, nek gak kuat raiso tahajud yo rasah tahajud gitu. Nek pancen ra duit yo rasah sedekah gitu. Dan dipesan ya, artinya Mbah Maimun ini berpesan ya, tak kasih tirakat sing paling apik. Apa itu? Duwe hati sing apik. Percuma kamu sholat, kamu puasa, hatimu elek, korupsi, udah sholat tapi tetap korupsi, tetap menghina orang lain, melecehkan orang lain, pelit, kalau punya pun pelit, tidak mau berbagi. Nah ini yang susah sekali artinya. Kelihatannya kata-katanya simple ya, simple dan santai, tapi maknanya dalam sekali teman-teman. Kenapa Pak Git bilang maknanya ini dalam? Ya, karena ini sebetulnya duwe ati sing apik ini itu adalah tujuan dari kita berpuasa, ya, pengendalian diri toh, membuat hati ini menjadi lebih baik. Tujuan dari kita sholat, ya, itu salah satunya adalah mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Nah, ini juga hati sing apik ya, tujuannya itu. Kemudian sedekah. Sedekah itu kan rasa memberi, rasa sosial. Dengan sedekah kita menimbulkan rasa sosial tadi, ya ini sudah terjaga hatinya dengan duwe hati sing apik. Kalau orang duwe hati sing apik ini semua, artinya kalau saja dunia ini isinya orang-orang yang duwe hati sing apik, nggak bakal laku yang namanya agama itu. Karena kita sudah sampai pada tujuannya. Tujuan dari ritual, ibadah sosial, itu adalah duwe hati sing apik. Islam ini kalau disiarkan dengan gaya Jawa seperti itu, ya ini lebih nikmat menurut Pak Git daripada gaya-gaya gurun ya. Gaya-gaya gurun kan yang haram, yang bid'ah,
Islam itu bisa tersebarkan di Indonesia pun, katakan Pak Git khususkan di Pulau Jawa ya oleh Wali Songo, gayanya ya mirip-mirip lah seperti ini. Jadi nggak ada unsur merendahkan agama-agama yang sudah ada pada sebelum itu. Yang kita ketahui dalam kitab Musharraf, ya, kitab ini buatan Sunan Giri itu, ya, bercerita tentang itu orang-orang Persia yang menyebarkan agama atas utusan Sultan Al-Gaba itu dikirim 2000 keluarga dalam waktu setahun habis. Tinggal 200 keluarga, artinya kehilangan 90% itu dibunuh. Ya karena cara penyebaran seperti itu. Lihat kelakuan orang misalnya orang Jawa gitu ya. Mungkin ya bilang, wah ini kafir, ini bid'ah, ini salah, ini salah. Ya nggak terima lah penduduk aslinya. Makanya habis dibunuh. Yang akhirnya mengutus Syekh Subakir untuk kompromi supaya jangan lagi ada orang Persia beragama Islam itu dibantai. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi Islam itu memang mau tidak mau yang paling kuat itu adalah golongan ini di Indonesia itu golongan NU. Penduduk Indonesia itu 58%-nya adalah warga NU. Dan Mbah Maimun ini adalah salah satunya, beliau almarhumnya. Dengan cara-cara dakwah dan pendekatan seperti ini, itu masyarakat yang didekati juga enak, jadi nggak merasa disalahkan gitu. Jadi apa yang mereka lakukan, ya sudah, nggak disalahkan, tapi dimasukin secara pelan-pelan. Kalau kita masuk ke desa-desa gitu ya, terutama Pak Git yang pernah masuk sampai daerah-daerah Jawa Timur itu perbatasannya Mantingan, Ngawi, dan ya sekitar-sekitar situlah. Itu masuk mereka KTP Islam gitu. Tapi mengerjakan ritual agama itu tidak begitu. Tapi yang asiknya ya mereka itu jujur duwe hati sing apik. Ini yang paling susah. Karena tujuan agama itu entah agama apapun sebetulnya itu. Dan ini tidak pernah dicapai oleh agama manapun. Kenapa Pak Git bilang agama manapun? Nah, kita masih lihat gitu ya. Baik itu di India, Hindu, kemudian di Gaza gitu ya. Masih banyak peperangan di Rohingya juga ya. Nah, masih seperti itulah. Jadi agama ini memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum, oleh orang-orang tertentu untuk mengambil kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu ada kekayaan di situ. Kalau udah kaya, udah kuasa, dia bisa melakukan sesuatu dengan segalanya. Kita kembali lagi ke Islam yang Jawa ini tadi ya. Islam yang Jawa ini unik memang, tidak mengikuti gaya-gaya gurun. Dan ini itu bercampur dengan budaya Jawa tentunya. Kalau kita back to the God Delusion atau bukunya Richard Dawkins, jadi suatu agama itu bertahan bukan karena kebenarannya. Suatu agama itu mampu bertahan itu karena kemampuannya menyebar dan beradaptasi. Nah, ini adalah suatu bagian dari adaptasi ya. Yang dikemukakan Mbah Maimun ini itu adalah adaptasi Islam terhadap budaya Jawa. Nah, kalau kita lihat terpaksa Pak Git senggol ya supaya ini lebih jelas gitu. Kalau kita lihat gayanya ini, Mbah Maimun kan beda ya dengan gayanya Khalid Basalamah ya. Kemudian Somad ya. Kemudian Adi Hidayat. Ini beda banget. Lihat Mbah Maimun nggak pernah mau menyalahkan. Ya, kalau nggak kuat puasa, yo rasa poso. Ya, dengarnya juga, oh gitu. Tapi nanti kan dilatih pelan-pelan jadi seiraman. Malah Mbah Maimun bercerita semua sudah dilakukan, yang haji, yang umroh, sampai bertapa pun dilakukan oleh Mbah Maimun. Dan bertapa ini nggak salah teman-temannya, karena ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pendiri-pendiri agama lainnya. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan yang artinya
nada atau pesan Mbah Maimun ini nadanya tuh enak didengarnya. Enak didengarnya, kemudian di situ tidak ada menyalahkan seseorang, jadi beribadahlah sesuai kemampuan dulu ya. Yang namanya orang belajar itu ya kan, kalau orang belajar itu dari SD, SMP, SMA itu kan ada tingkatannya, nggak langsung pleng gitu dikasih yang dari Arab gitu, belum tentu cocok dengan budaya. Jadi DNA Islam yang berkembang di Indonesia itu sebagian besar adalah adaptasi dari kebudayaan Indonesia. Kemudian permasalahan yang lebih pentingnya, bagaimana kita memaknai pesan ini, karena ini mengandung filsafat yang tinggi. Jadi nilai filosofinya tuh ada. Coba bayangkan kalau kita mengatakan seperti ini itu kepada ustadz-ustadz yang biasalah, yang gampang membid'ahkan, gampang mengharamkan, udah disalahin. Harus puasa, ini wajib gitu. Nah, semuanya serba harus gitu kan. Jadi ini akan berkesan beda sekali ya. Pesan Mbah Maimun ini sangat mengandung filosofi yang tinggi, yang artinya segala kegiatan ritual agama itu yang akhirnya tujuannya adalah itu, yaitu duwe ati sing apik. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.